Perkenalkan, nama saya Iriantul Lembaga, biasa dipanggil Irene. Saya mahasiswi Prodi PGSD semester 1 Universitas Yapis Papua, Jayapura. Judul materi saya adalah penggunaan model pembelajaran kontekstual untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematika siswa sekolah dasar yang dibuat oleh Erik Santoso. Alasan saya mengambil tema ini karena sebagai seorang calon guru di masa yang akan datang, bagaimana cara agar saya bisa menciptakan metode belajar yang menyenangkan dan mudah untuk dipahami oleh anak sekolah dasar. Itu adalah alasan kenapa saya mengambil akibat. Permasalahannya dari metode ini adalah ketidakberhasilan peserta didik untuk memecahkan persoalan dalam pembelajaran menginginkan sejarah. Pembelajaran yang dilaksanakan selama ini menggunakan strategi belajar mengajar dengan cara klasik. Setelah didapatkan oleh guru, maka dari itu guru harus pandai memilih metode, pendekatan, model pembelajaran, teknik mengajar sesuai dengan materi yang diajarkan. Oleh karena itu, peneliti memilih pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan kemampuan pemahaman matematik sebelum dan sesudah diberikan pembelajaran dengan model pembelajaran kontekstual. Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan kemampuan pemahaman matematik sebelum dan sesudah diberikan pembelajaran dengan model pembelajaran kontekstual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pre-experimental design dengan bentuk one group pretest hypothesis design. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 dengan jumlah peserta 34 orang. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal tes pemahaman matematik. Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan data dan analisis data yang dibantu dengan SPSS 16, nilai signifikansi 0,000 kurang dari alfa yang ditentukan yaitu 0,5. Dengan demikian, HO ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan pemahaman matematik siswa sebelum dan sesudah pembelajaran menggunakan model pembelajaran kontekstual. Demi penelitian ini kelas 5 dan Karasa 2 Kabupaten Garut tahun pelajaran 2014 populasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 dan Karasa 2. Pada tempatnya pengambilan sampel di penelitian ini adalah dengan menggunakan sampling purposive, yaitu teknik penentuan sampel untuk pertimbangan tertentu. Sugiono 2009 poin 1. Teknik ini sangat sering digunakan dalam penelitian ini. Sampel yang diambil hanya pada siswa kelas 5 dengan mempertimbangkan kelas 5 sudah memahami dan mudah untuk diarahkan pada model pembelajaran tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan teori serta positivisme digunakan untuk meneliti misalnya pada populasi sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditetapkan. Sugiono 2009.14. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan bentuk pre-experimental design. Dalam desain eksperimen ini, tidak adanya variable control atau closed control dan tidak dipilih secara random. Dikatakan pre-experimental design pada desain ini belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependent. Jadi, hasil eksperimen yang merupakan variabel dependent itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen. Sugiono 2009.104. Secara lebih terperinci pada penelitian ini, peneliti menggunakan pre-experimental design dengan bentuk one group pretest hypothesis design. Apa sih contextual learning itu?
Pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Menurut Suherman Erman 2025 menyatakan bahwa terdapat 7 prinsip utama dalam pembelajaran kontekstual, yaitu 1. Konstruktivisme atau konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan filosofi pendekatan kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks tertentu dan tidak sepenuhnya menemukan atau intuisi menemukan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh peserta didik diharapkan bukan hasil mengingat keterangan kita, tapi hasil menangkap sendiri. Guru harus selalu merancang kegiatan yang merujuk pada kegiatan menemukan dan materi yang diajarkan. Siklus empiris adalah observation, misalnya questioning, dan menilai kemampuan berpikir peserta didik. Dalam sebuah pembelajaran yang produktif, kegiatan bertanya berguna untuk menggali informasi baik administrasi maupun akademis, mengecek pemahaman siswa, membangkitkan respon dari siswa, mengetahui sejauh mana keingintahuan siswa untuk mengetahui hal-hal yang sudah diketahui siswa, memfokuskan perhatian siswa pada sesuatu yang dikehendaki guru untuk membangkitkan lebih banyak lagi pertanyaan dari siswa. Lalu untuk menyegarkan kembali pengetahuan siswa. Dan keempat, masyarakat belajar atau learning community. Konsep learning community menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Hasil belajar diperoleh dari sharing antar teman, antar kelompok, dan antar yang tahu ke yang belum tahu di ruang ini, di sekitar ini, juga orang-orang yang ada di luar sana. Semua anggota masyarakat dalam kelas kontekstual, guru disarankan selalu melaksanakan pembelajaran dalam kelompok belajar. Peserta didik dibagi dalam kelompok-kelompok belajar yang anggotanya heterogen, yang pandai mengajari yang lemah, yang tahu memberi yang belum tahu, yang cepat tanggap mendorong temannya yang lambat, yang mempunyai gagasan segera memberi usul, dan seterusnya. Komponen pembelajaran kontekstual selanjutnya adalah pemodelan. Maksudnya dalam sebuah pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu, ada model yang bisa ditempuh. Model itu bisa melakukan sesuatu, bola dalam olahraga, contoh karya tulis, cara melafalkan bahasa Inggris, dan sebagainya. Dalam pendekatan pembelajaran kontekstual, guru bukan satu-satunya model. Model dapat dirancang dan diajarkan peserta didik. Guru dapat menjadi cara mengetahui sesuatu sebelum peserta didik melaksanakan tugas. Misalnya, cara menggambar diajarkan dengan menggunakan penggaris dan cerita. Lalu yang keenam, refleksi atau reflection. Refleksi juga bagian penting dalam pembelajaran dengan pendekatan kontekstual. Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Peserta didik mengendapkan apa yang merupakan pengayaan atau revisi dari pengetahuan sebelumnya. Refleksi merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan yang baru diterima. The Washington State Consortium for Contextual Teaching and Learning, Warsono E.T. Ariel 2004-17 mengatakan bahwa proses refleksi yakni 1. Cara-cara berpikir tentang apa yang telah dipelajari. 2. Merevisi dan merespon kepada kejadian, aktivitas, dan pengalaman.
Tiga, mencatat apa yang telah kita pelajari, bagaimana kita merasakan ide-ide baru. Yang keempat, dapat berupa berbagai bentuk jurnal, diskusi, maupun hasil karya seni. Setelah pembelajaran berlangsung, peserta didik diberi kesempatan untuk merefleksi hasil belajar yang telah dilakukan. Misalnya setelah peserta didik membuat gambar diagram PER, peserta didik diminta untuk merefleksi diri terhadap hasil karyanya. Apakah gambar diagram PER yang telah dibuat sudah tepat berdasarkan penilaian? 7. Penilaian yang sebenarnya atau qualitative assessment. Asesmen adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memperlihatkan perkembangan belajar siswa. Gambaran perkembangan belajar siswa perlu diketahui oleh guru agar bisa memastikan bahwa siswa mengalami proses pembelajaran yang benar. Apabila data yang dikumpulkan guru mengidentifikasikan bahwa siswa mengalami kemacetan dalam belajar, maka guru bisa segera mengambil tindakan yang tepat agar siswa terbebas dari kemacetan belajar. Penelitian dapat dilakukan oleh semua guru bidang studi termasuk guru matematika. Penilaian ini tidak sebatas tertulis saja. Guru dapat menilai peserta didik selama proses pembelajaran itu sedang berlangsung. Serasa 2. Kabupaten Garut tahun pelajaran 2014-2015. Populasi yang dilihat dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 Serasa 2. Pada tingkatan pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sampling proporsi, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sugiono 2009. Teknik ini sangat bisa digunakan dalam penelitian ini karena jumlah sampel yang diambil hanya pada siswa kelas 5 dengan mempertimbangkan kelas 5 sudah memahami dan mudah menerapkan pada model pembelajaran tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan istilah penelitian, analisis, dan bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditetapkan. Sugiono 2009, Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen dengan bentuk pre-experimental design. Dalam desain eksperimen ini, tidak adanya variabel kontrol atau cross control dan tidak dipilih secara random. Dikatakan pre-experimental design karena desain ini belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh karena masih terdapat variabel luar yang itu berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen. Jadi, hasil eksperimen yang merupakan variabel dependen itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen. Sugiono 2009, ayat 108. Secara lebih terperinci terhadap peneliti menggunakan pre-experimental design dengan bentuk one group test context design. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa skor rata-rata sesudah pembelajaran lebih besar jika dibandingkan sebelum pembelajaran, yaitu 14,00 untuk sesudah pembelajaran dan 6,44 untuk sebelum pembelajaran. Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu diuji prasyaratnya sebagai berikut. Uji normalitas menggunakan uji data tidak maksimal karena sebaran data Shapiro-Wilk dengan alfa 5% ternyata tidak normal, maka dilakukan uji non-nilai signifikansi untuk pretest dan post-test parametrik, yaitu uji Wilson dengan di bawah 0,05. Dengan demikian sebaran hasil sebagai berikut. Berdasarkan hasil tersebut, terlihat bahwa nilai signifikansi 0,000 kurang dari alfa yang ditentukan, yaitu 0,05%. Dengan demikian, HO ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan
pemahaman matematik siswa sebelum dan sesudah pembelajaran menggunakan model pembelajaran kontekstual. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis, terdapat perbedaan kemampuan pemahaman matematik siswa sebelum dan sesudah pembelajaran menggunakan pembelajaran kontekstual. Hal ini disebabkan dalam pembelajaran kontekstual, peserta didik menggunakan kemampuan berpikir kritis dengan metode tanya jawab, diskusi, pembagian tugas. Peserta didik terlibat penuh dalam mengupayakan terjadinya proses pembelajaran yang efektif dan kerjasama dengan kelompok heterogen, sharing pendapat dan pengetahuan. Maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman diperoleh melalui pembelajaran yang pembelajaran kontekstual dapat lebih meningkat. Hal ini sesuai dengan kelebihan pembelajaran kontekstual yang dikemukakan oleh Sabanda Joshua 2034. Antara lain, 1. Siswa akan belajar banyak dan lebih mengingatnya lebih lama jika mereka dapat mengangkat apa yang mereka pelajari itu pada konteks-konteks yang berbeda yang terdapat pada dirinya di luar kelas. 2. Belajar akan lebih optimal jika pembelajaran di kelas ditempatkan dalam suatu konteks yang mempesertakan aktivitas-aktivitas autentik serta apa yang dipelajari dapat ditransfer dalam kegiatan siswa di luar kelas, termasuk aplikasi dalam dunia nyata dan di masyarakat. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka peneliti menyarankan sebagai berikut. 1. Dalam proses belajar mengajar, sebaiknya sekolah menyarankan kepada setiap guru mata pelajaran agar mencoba menggunakan model pembelajaran kontekstual di samping menggunakan model pembelajaran yang biasa dilaksanakan di sekolah. Yang kedua, sebaiknya guru mencoba menggunakan model pembelajaran kontekstual agar proses pembelajaran lebih kondusif dan menjalin kerjasama di antara peserta didik di samping menggunakan model pembelajaran konvensional. 3. Untuk peneliti, selanjutnya tertarik menerapkan model pembelajaran kontekstual, hendaknya penelitian pada materi lainnya dan mengukur kemampuan yang berbeda, seperti kemampuan komunikasi, penalaran, kritis, dan kreatif matematik. Dan kekurangan dari materi kontekstual ini, kelebihan dan kekurangan pada pembelajaran kontekstual. Menurut Salma Dewi, Prawira Dila, dan Evelyn Strategi 2004 dan 2004. Berikutnya, pembelajaran menjadi lebih penting dan real. Artinya, peserta didik dituntut agar dapat menangkap hubungan antara belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat penting, sebab dengan dapat mengolerasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, bukan hanya bagi peserta didik, materi itu akan berfungsi secara fungsional. Akan tetapi, materi yang dipelajarinya akan tertanam erat dalam memori peserta didik, sehingga tidak akan mudah untuk dilupakan. Kekurangannya, yang kedua, guru lebih intensif dalam membimbing, karena dalam metode CPL, guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Tugas guru adalah mengelola kelas sebagai sebuah tim untuk bekerja sama untuk menemukan pengetahuan dan keterampilan yang baru bagi peserta didik. Peserta didik dipandang sebagai individu yang sedang berkembang. Kemampuan belajar seseorang akan dipengaruhi oleh tingkat perkembangan dan keluasan pengalaman yang dimilikinya. Dengan demikian, peran guru bukanlah sebagai instruktur atau penguasa yang memaksa kehendak, melainkan juga adalah pembimbing peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. Ini penjelasan saya tentang materi saya, yaitu tentang pembelajaran kontekstual. Terima kasih telah menonton materi saya kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran materi berikutnya. Bye-bye.